Pernah nih saya ngepoin satu orang, ternyata dia juga sama, ngepoin juga orang yang sama. Iya, tapi tinggalnya di Brunei dia. Iya. Sultan Matin namanya. Pangeran Matin. Mudah-mudahan dia denger. Anaknya Sultan Hasan Bolkiah. Tapi Kak Wirda sendiri, Anak. tapi Kak Wirda sendiri mengiyakan perjodohan ini nggak sih? Dirubah, harusnya dikasih judulnya itu, di headline-nya itu Yusuf Mansur ngarep jadi besan Sultan Brunei, itu baru bener harusnya kayak gitu. Atau misalkan gini, Yusuf Mansur berharap Wirda bisa dijodohkan dengan anak Sultan Brunei gitu, Pangeran Brunei, harusnya kayak gitu, ngarepnya gitu harusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Di. Ya teman-teman, kali ini saya ngambil berita lucu, tapi ya ada faktanya gitu ya teman-teman. Jadi ini berita dari, sebenarnya banyak sih, ada sumber termasuk dari portal ini juga ada, cuma saya ngambil dari kapanlagi.com ya. Di sini dikabarkan akan menikah tahun 2024. Prince Abdul Maten sempat mau dijodohin Ustadz Yusuf Mansur. Di sini masih Ustadz ya, Ustadz Yusuf Mansur sama Wirda Mansur nih. Nah, cerita ini sebenarnya pernah diungkapkan Yusuf Mansur pada saat Syekh Ali Jaber belum lama meninggal, terus cerita tentang perjodohan itu dan termasuk ini. Tapi nanti kita lihat videonya ya teman-teman. Tapi saya mau bacakan ini dulu. Mulai sejumlah media nasional, Prince Abdul Maten dikabarkan bakal menikah di tahun 2024 nih. Clover, kabar pernikahan Pangeran Brunei Darussalam ini pun sukses membuat kaum hawa yang mengidolakan patah hati berjamaah. Sejumlah warganet Indonesia mengidolakan pun turut merasa patah hati karena si tampan Prince Abdul Maten telah menemui seorang wanita tempatnya berlabuh. Namun doa-doa terbaik untuk sang pangeran juga turut disampaikan oleh warganet di media sosial. Dengan adanya kabar Prince Abdul Maten yang bakal menikah, Ustadz Yusuf Mansur rupanya sempat menjodohkan Pangeran Brunei Darussalam itu dengan anaknya yang bernama Wirda Mansur dan mendoakannya. Satu, sempat doakan berjodoh. Oke teman-teman, saya ngambil di sini dikit ya. Nah, kita lihat videonya ya teman-teman, yang berhubungan dengan ini ya. Ini sih lucu sih, tapi ya gitulah. Yuk, check it out. Udah? Ya Kiai, gimana nih soal perjodohan? Oke, Ustaz. Iya, siapa juga ya kan, seorang ayah, seorang bapak yang nggak pengen punya mantu yang soleh, yang jelas turunan siapanya gitu kan, terus bahannya bagus gitu. Saya sih nggak ngimpi dah punya mantu yang langsung bagus, enggak, tapi yang bisa bahannya bagus. Nah, saya lihat salah satu ada di Syekh Hasan, karena dia anak dari sahabat saya banget, guru saya juga itu namanya. Pada saat satu acara televisi saya sampaikan, San, memang lo mau ya udah, gue jodohin sama anak gue tuh Wirda, tawa. Ya Hasan nganggap saya abu ya kedua, ya serta saya Ali nggak ada, saya ayah dia. Nah saya belum ngomong sama Wirda juga, dia taunya malah dari orang. Kak Wirda tanggapannya gimana? Aku sih karena memang udah berkali-kali sering dicengin juga gitu Ah, berkali-kali. sering dicengin itu sama ini sama nyampe ngeder yang mana yang benar gitu kan. Tapi ya bawakan doa aja sih gitu. Benar ya, siapa juga yang gak mau punya pasangan yang jelas, yang akhlaknya baik, agamanya bagus gitu ya. Mudah-mudahan yang terbaik buat aku terbaik juga buat Hasan dan Mas. Sosok Hasan sendiri di mata Kak Wirda? Kalau secara pribadi kan aku emang nggak begitu kenal ya, karena emang belum pernah ketemu secara langsung sekarang ini, belum pernah komunikasi juga, belum saling tahu juga gitu, jadi belum bisa menilai juga. Tapi kalau misalnya ngelihat dari silsilah keluarga, kemudian basic agamanya, kemudian basic keturunannya juga, pasti cakep banget. Katakan tindak lanjut lebih jauh tak? Enggak sih, belum ada apa-apa kan. Wirda nih agak beda zamannya. Dulu neneknya dia 12 tahun, terus
namanya dia 14 tahun. Terus saya sama istri suka bercanda, jangan-jangan Wirda 16 tahun nih. Ternyata lewat, umurnya sekarang udah 20. Dan cita-citanya masih tinggi banget. Bisnisnya, pendidikannya, terus kemudian aksi-aksi kemanusiaannya masih pengen ngepakin sayap sampai ke seantero Indonesia dan dunia. Jadi kami juga nggak terlalu streng di urusan itu. Tapi emang saya nggak bosan itu kalau ada yang bagus-bagus. Terus gue bilang, nih Kak, yang ini mau nggak? pernah nih saya ngepoin satu orang, ternyata dia juga sama, ngepoin juga orang yang sama. Ya tapi tinggalnya di Brunei dia. Sultan Matin namanya. Pangeran Matin. Mudah-mudahan dia denger. Anaknya Sultan Hasan Bolkiah. Tapi Kak Wirda sendiri, Anak. tapi Kak Wirda sendiri mengiyakan perjodohan ini nggak sih? Gimana Dari ya? ayah? Gimana Pak? Ya kalau Wirda sih sejauh ini belum ditarik statementnya ya bagaimana orang tuanya ya gitu. Tapi kami juga nggak akan zolim lah, insya Allah nggak. Artinya buat apa juga dia nerima, tapi dia nggak suka, lalu menjadi neraka buat dia kan? Ya biar aja ngalir. Tapi kan ada pilihan sama nggak ada beda. Ada pilihan tetap lebih bagus. Ada pilihan tetap lebih bagus. Misalkan makanan kita ada pilihan. Ya kalau emang nggak suka ya kita keluar pergi ke warung Padang misalnya gitu loh. Nah, tapi kalau nggak ada sama sekali kan nggak bagus. Kira-kira Izin Kiai, dari Hasan sendiri sudah menerima atau gimana Kiai? Hasan bilang ya Ustadz jadi abuya saya. Abuya kedua itu aja jawabannya. Tapi ini Ya. target Ya. sendiri kapan usia akan menikah? Belum ada. Ntar dikabarin. Kita sepengennya di GBK habis COVID. Oke, itu teman-teman. Ini hiburan ya, sesekali hiburan lah, nggak terlalu serius amat ini. Jadi di Sumansur kan selain ya gitulah orangnya ya. Jadi sebenarnya bukan kalau masuk ke ranah sampai sini ya. Itu kan kita tahu ada kepentingan pastilah. Tapi yang namanya media ini lucu. Saya justru bukan mau bukan mau ngomongin di Sumansur, di sini ngomongin medianya, justru lucu ya. Antara menjodohkan dan berharap itu sangat berbeda gitu ya. Kalau misalkan dijodohkan dengan seseorang gitu, biasanya kan ada komitmen antara kedua orang tua gitu. Nah itu jelas. Ini Pangeran Brunei ini kan anak dari Raja Brunei, anak dari Presiden Brunei, ibaratnya ya anak dari Perdana Menteri Brunei, dan intinya jabatan yang status yang tinggi gitu ya. Ya kalau Sultan Brunei ini kenal dengan Yusuf Mansur dekat, terus dia punya hubungan bisnis lah, ada hubungan kekerabatan jauh atau apa, itu masih logis ya gitu. Tapi ini kan protokoler Sultan Brunei ini kan berbeda jauh dengan protokoler presiden di Indonesia gitu. Dimana protokoler presiden Indonesia ini ya emang ketat, tapi artis banyak yang bisa mendekati gitu, banyak yang bisa kenal gitu. Beda dengan Sultan Brunei yang orang-orang tertentu saja yang memang udah pasti untuk ketemu Sultan Brunei ini juga pasti sulit gitu. Untuk orang-orang yang kelas tinggi pun sulit gitu, apalagi orang biasa gitu, Mansur yang orang biasa, orang Indonesia yang nggak ada keterkaitan politik secara langsung, terus nggak ada keterkaitan kekerabatan baik dekat maupun jauh. Ya aneh aja media kok masih kayak gini gitu. Sebenarnya judulnya harus dirubah. Harusnya dikasih judulnya itu, di headline-nya itu, Yusuf Mansur ngarep jadi besan Sultan Brunei, itu baru bener harusnya kayak gitu. Atau misalkan gini, Yusuf Mansur berharap Wirda bisa dijodohkan dengan anak Sultan Brunei gitu, Pangeran Brunei, harusnya kayak gitu, ngarepnya gitu, harusnya bukan mau menjodohkan. Ini kan bahasanya yang seolah-olah Yusuf Mansur itu penting bagi Sultan Brunei, kan nggak lucu sekali ya. Tapi namanya hiburan ya teman-teman, kita sedang kadang memang saya bilang ceramah ya bukan ceramah, stand up comedy Yusuf Mansur itu lucu-lucu gitu. Termasuk media yang menanggapinya juga lucu-lucu. Ini termasuk lucu juga sih. Kayak gini. Ya begitulah teman-teman. Oke, jadi teman-teman, memang saya harus kasih tahu teman-teman. Jadi ada konsep dalam marketing atau misalkan
yang sering kita tahu sekarang ini, personal branding melalui media itu bukan cuma hari ini tapi dari dulu. Jadi banyak-banyak misalkan kayak artis-artis dahulu yang pingin tenar itu bikin kehebohan atau misalkan bikin kegaduhan atau apa lain-lain, termasuk hal-hal seperti ini, bikin cerita-cerita yang nggak rasional kayak gini terus dimuat oleh media sehingga dia itu jadi terkenal kayak gitu. Dengan tujuan apa? Ketika orang ini terkenal, berharap dia itu punya semacam market tersendiri agar dia bisa menjual market tersebut gitu ya teman-teman. Jadi dari dulu ya Ismail suka flexing ya, memang iya, ya itu dia. Makanya perbedaan jelas kalau misalkan kita berbicara ulama, beda jelas antara Buya Yahya terus Gus Baha gitu. Itu kan pasti berbeda sekali konsep bagaimana dia itu jadi terkenal. Itu emang karena orang mengerti dengan senang hati mempelajari apa yang dia ucapkan gitu. Jadi ya memang adem gitu. Beda dengan Yusuf Mansur yang ngomongnya sedekah, tapi kalau dia kaitannya dengan ibadahnya itu enggak ada sebenarnya. Lebih banyak flexingnya kayak gitu ya. Dan media memfasilitasi itu sehingga seolah-olah orang ini baik gitu. Dan ya akhirnya seperti inilah. Teman-teman ya, sekali lagi ini hiburan dan teman-teman harus tahu bahwasanya kalau teman-teman bertemu dengan seseorang ketika di depan kamera itu kelihatan baik sekali, terus ketika di belakang kamera itu berbeda, teman-teman jangan aneh. Sampai sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.